Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilayah-wilayah di Rusia yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Tapi sebelumnya teman-teman yang ingin belajar bahasa Rusia, kami ada e-book bahasa Rusia untuk pemula yang nantinya akan kami taruh di deskripsi. Bagi teman-teman yang klik link tersebut dan membeli produk bahasa Rusia untuk pemula, nanti akan mendapatkan bimbingan langsung dari kami bagaimana cara belajar bahasa Rusia secara efektif dan efisien. Baik, kembali lagi ke tema wilayah-wilayah di Rusia yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Yang pertama adalah Republik Tatarstan. Republik Tatarstan ibu kotanya adalah Kazan. Pada awalnya Republik ini dihuni oleh bangsa atau etnis Tatar. Namun kalau sekarang penduduknya sudah mulai beragam atau multi etnis. Di kota Kazan sendiri atau di seluruh di wilayah Tatarstan sendiri banyak sekali masjid-masjid atau madrasah-madrasah tua. Salah satunya Masjid Sultan, Masjid kemudian Bua, Masjid Zakabanaya, Masjid Madrasah Muhammadiyah, dan di sini juga di kota Kazan juga ada yang namanya RIU, Rossiyski Islamski Universitet, atau kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Universitas Islam Rusia. Selanjutnya adalah Republik Bashkortostan. Republik Bashkortostan itu tetanggaan dengan Republik Tatarstan dan banyak sekali kesapaan budaya antara Republik Tatarstan dan Bashkortostan. Bahasanya juga mirip, namun ada beberapa perbedaan di suku kata. Nah, contoh kalau di Tatarstan itu bilang air adalah su, kalau di Bashkortostan itu s-nya diganti, semua kata s diganti dengan h, hu, ya, su dan hu. Di Bashkortostan sendiri juga banyak sekali madrasah-madrasah dan masjid-masjid, dan salah satu masjid yang paling indah adalah Masjid Laya Tulpan. Oh ya, tadi tidak kami sampaikan di Kazan ada masjid yang juga diakui sebagai masjid paling indah di Rusia, salah satu masjid indah di Rusia yang menjadi destinasi wajib jika teman-teman itu atau wisatawan ke Kazan adalah Masjid Qudus Syarif yang berada di dalam Kremlin atau benteng kota Kazan. Dan selanjutnya wilayah-wilayah di Rusia yang mayoritas penduduknya adalah Muslim adalah Kaukasus atau Kafkas. Yang itu di sana banyak sekali negara-negara seperti Chechnya yang terkenal di Indonesia dengan presidennya Ramadan Kadyrov, kemudian Dagestan, Ingushetia, Kabardino-Balkaria. Negara-negara ini mayoritas penduduknya Islam dan sudah menjadi stereotip bahwa orang-orang Kafkas, orang-orang Kaukasus Utara ini adalah orang Islam karena tercermin dari kayak adat, budaya. Contoh cara berpakaian itu sudah kelihatan bahwa itu orang-orang Kaukasus yang identik dengan Islam. Baik, memang dulu ada sejarah bahwa terjadi konflik antara Kaukasus dengan pemerintah Rusia ya. Tapi setelah konflik itu selesai, pemerintah pusat Rusia itu tetap mendukung dan memberikan kayak seperti keistimewaan lah untuk Kaukasus Utara ini, kayak lembaga-lembaga pendidikan, kemudian kayak masjid-masjid atau kehidupan Islamnya itu tetap terjaga. Bahkan kalau kita mengikuti berita tentang Rusia, Putin dan Ramadan Kadyrov itu sangat akrab ya. Dan tidak salah juga kalau seandainya kita mengatakan bahwa Kaukasus atau Dagestan lebih khususnya itu kayak negeri para petarung. Karena terkenalnya saat ini di dunia pertarungan UFC, juara-juaranya itu banyak sekali yang berasal dari Dagestan. Contoh Khabib Nurmagomedov, kemudian Islam Makhachev, kemudian yang paling terakhir adalah siapa tadi, Magomed Ankalaev ya. Sebenarnya banyak sekali petarung-petarung yang keluarga petarung yang lahir dari masyarakat Kaukasus ini. Baik teman-teman, kita simpulkan lagi. Ada wilayah-wilayah di Rusia yang mayoritas penduduknya Muslim tadi adalah Tatarstan, Bashkortostan, kemudian ada Kaukasus yang di sana ada Chechnya, Ingushetia, Dagestan, dan Kabardino-Balkaria. Sebenarnya masih banyak sekali wilayah-wilayah di Rusia yang mayoritas penduduknya Muslim. Meskipun dianggap bahwa Islam adalah minoritas di Rusia atau lebih kecil dibanding agama resminya Kristen Ortodok, tapi kehidupan beragama khususnya Islam di Rusia itu juga diberi ruang yang bebas. Contoh kalau seandainya ada Idul Fitri dan Idul Adha, kota-kota tersebut bisa menyelenggarakan secara terbuka. Bahkan kalau teman-teman lihat nanti di saat Idul Fitri atau Idul Adha di kota Moskow sendiri, di sana jamaah sholatnya sampai melimpah ruah. Begitulah kehidupan Islam dan Muslim di Moskow. Bagaimana teman-teman? Tertarik tentang kehidupan Muslim atau Islam di Rusia? Jangan lupa subscribe, dan saya Najib. Paka-paka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.